ya. Mas, ini mas, lihat mas, airnya tuh. Mana? Itu Akhirnya Pak. Oh iya, ini Pak ya. Halo teman-teman, halo semuanya. Kita berjumpa kembali teman-teman di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya dan salam sukses. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Teman-teman, video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mobilnya itu sempat kena banjir, terus mesinnya langsung mati, starter udah nggak mau. Nah teman-teman ikuti video ini sampai selesai, supaya kita terhindar dari yang namanya kerusakan berat pada mesin ya, sampai turun mesin itu bahaya teman-teman. Jadi simak sampai selesai video ini, jangan di skip. Nah teman-teman, di sini ada satu contoh kasus ya. Jadi mobil ini itu semalam ya, dekat dengan bengkel saya, mobil ini sempat menerobos banjir. Terus mesinnya langsung mati. Ini mobilnya Yaris ya teman-teman, 2015. Jadi mobil ini tuh langsung mati ketika kena banjir. Dan nanti di sini kita akan melihat ya apa yang menyebabkan mobil ini sampai dia mati mesinnya. Terus bagaimana cara kita mengatasinya sampai bisa hidup lagi dan tidak ada efek pada mesin. Teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja saya mulai teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang perlu teman-teman pahami pada saat mobil itu menerobos banjir ya, atau pasca kena banjir gitu ya, tiba-tiba mesinnya mati mendadak, itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama itu air terhisap oleh yang namanya intake, melewati namanya filter udara. Yang kedua bisa kasusnya terkena di bagian sistem pengapiannya, sehingga mobil itu bisa mati mendadak. Dalam kondisi inilah mesin atau engine tersebut itu akan mati mendadak. Jadi ketika teman-teman mengalami masalah ya, mobil kena banjir atau menerobos air ya genangan terus tiba-tiba mati, jangan mengulangi starter sampai lebih dari 2 kali, karena itu akan berakibat fatal pada sistem internal mesin. Yang terjadi di sini ya, sebagai contoh mobil Yaris ini, coba lihat filter udaranya seperti ini. Nah ini sudah isinya air semua teman-teman, otomatis air akan tersedot masuk ke intake. Nah jadi dalam kondisi air sudah menumpuk atau penuh ya di intake ini, kita lakukan starter berkali-kali, maka air itu akan masuk ke dalam ruang bakar. Ini yang jadi masalah, itu yang bisa mengakibatkan sampai mobil itu terjadi kerusakan berat pada sistem internal mesin ya. Bahkan bisa bengkok stang sehernya. Ketika mesin dalam kondisi panas itu bisa langsung kena air, begitu dingin itu bisa bahaya teman-teman. Lalu bisa juga melukai baretin untuk posisi buring pada piston. Nah tindakannya kita buka dulu kuilnya ya, businya kita copot semua teman-teman. Nah untuk tindakannya, lepas kuilnya semuanya ya. Kalau mobilnya 4 silinder, buka semua kuilnya. Kemudian kita melepas busi ya, copot semua 4 businya, kita lepasin semua teman-teman. Nah apa tujuannya melepas 4 busi ini? Tujuannya adalah nanti setelah businya lepas, kita akan adakan starter teman-teman ya, untuk membuang sisa air itu yang terjebak di dalam ruang bakar. Karena air yang ada di ruang bakar itu akan mempengaruhi untuk saat starter ya, bisa lebih berat. Jadi kita lakukan hal seperti ini. Simak terus ya teman-teman video ini. Dan perlu diingat ya teman-teman, jangan pernah melepas busi ini sesaat setelah mobil itu habis kena banjir. Karena mesin masih panas, busi itu bisa patah. Setelah busi terbuka semua, langkah selanjutnya kita melepas intake manifold. Karena air itu masuk lewat filter udara, melewati throttle body, kemudian terjebak di manifold, langsung akan masuk ke ruang bakar. Jadi ini kita harus buka semua teman-teman ya, untuk mengeluarkan sisa air yang terjebak di sini. Ya teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk mobil Yaris ada beberapa baut ini kita harus buka untuk melepas intake manifoldnya. Pasti di sini banyak airnya teman-teman, nanti kita lihat ya. Nah jadi teman-teman mobilnya apa, misalnya mobilnya itu Agya, Avanza atau apapun ya, jadi bisa lakukan cara seperti ini, tinggal sesuaikan dengan jenis mobilnya apa.
Intinya kita harus melakukan ini ya untuk mengeluarkan sisa air pada manifold teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat ya teman-teman, setelah intake manifold ini saya buka, apakah benar di sini ada airnya? Ini yang mengakibatkan kenapa sampai mobil ini betul-betul mati mendadak. Coba teman-teman lihat, ini sudah langsung ketemu klep ya. Itu sudah silinder head, itu klep. Jadi air itu masuk bisa melewati sini ya, langsung masuk ke ruang bakar. Ini yang bisa berbahaya ketika ditangani oleh orang yang tidak paham, sehingga di starter terus ya, bisa merusak bagian internal mesin karena air itu kejebak masuk ke dalam ruang bakar. Nah, coba lihat ya teman-teman, bener kan ini isinya air. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mobil Yaris ini sampai mengalami namanya engine itu mati mendadak ya teman-teman. Coba kita lihat ya, airnya banyak banget kan. Ini itu melewati dari filter udara. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami masalah yang sama, coba teman-teman ikuti cara ini. Sebab kalau dipaksakan mesin itu hidup kembali, pasti mesin akan mengalami trouble ya teman-teman. Karena diadakan pemaksaan kan pada saat di starter. Apalagi kalau mobilnya manual sambil didorong juga. Nah, itu tindakannya salah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngalamin ya mobil apa aja ya, supaya kita luput dari namanya mesin itu jebol karena akibat banjir. Memang kemungkinan itu ada ya teman-teman, tapi kita berupaya mengikuti prosedur caranya seperti ini ya. Jadi semua air yang terjebak di sini kita keringkan, mau ada di intake, mau ada di cylinder head, tinggal kita keringkan, jangan sampai ada sisa air yang terjebak di sini sama sekali. Terutama bagian filter udaranya itu ya, yang lama kalau kerendam air jangan lagi dipakai ya teman-teman, harus diganti dengan yang baru. Oke, kita next teman-teman. Selanjutnya teman-teman bawa ya intake-nya ini ya, manifold kita bawa ke tukang tambal ban bisa, yang penting ada kompresor angin ya teman-teman seperti ini. Jadi kita semprot semua sampai di sini betul-betul nggak ada lagi sisa air, sampai kering banget teman-teman. Ini intake-nya kita bawa ya. Setelah itu teman-teman, lubang busi yang tadi sudah kita buka ya, kita keluarkan businya itu. Kalau bisa teman-teman masukin sedikit oli ya ke dalam ruang bakar, sedikit-sedikit aja, beberapa tetes untuk membantu buring ya, masih ada sisa air. Dan boleh teman-teman untuk mengadakan starter dulu ya, sampai mental semua sisa-sisa bekas air yang ada di busi. Nah, sekarang di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, begitu sudah selesai, kita sekarang akan coba ya teman-teman untuk menyalakan mesin mobil ini. Ini mobil satu malam nggak dihidupkan ya, sengaja saya bilang pemilik mobilnya untuk jangan dinyalakan, tunggu saja sampai besok hari karena kondisi juga malam dan hujan teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ya hidupkan mesin mobil ini. Kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman setelah kita adakan pembersihan ya, bekas-bekas sisa air semua kita bersihkan. Prosedurnya sudah kita lakukan semua ya, termasuk dengan yang bagian throttle bodinya itu kita boleh semprotin semua. Pokoknya intinya sisa air jangan ada terjebak, baik di filter udara, di intake, di dalam pembakaran, jangan ada tersisa. Oke teman-teman, sekarang waktunya untuk kita tes ya, hidupkan. Setelah tadi malam tidak bisa sama sekali, sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya teman-teman. Kalau ini saya lihat orang tukar mobil. Nanti remote, ada remote ya kan? Apa? Ada remote ya kan? Lewat apa? Kunci ada pakai remote kan? Nanti kan lock apa? Nah, nanti di lock dulu ya. Di lock baru dibuka, di open. Kalau bisa remote-nya di lock baru di open. Baru starter ya. Oke, kita coba nyalain. Ya, kunci dulu. Baru open. Terus. Biarin. Nyala ya? Udah. Tak pikir dulu. Udah. Biarin, enggak apa-apa. Kedengarannya kayak gini. Biar. Tuh belakang ada asapnya, coba lihat. Normal lagi, brother. Mantap, brother. Nah, teman-teman, jadi di sini mobil sudah berhasil ya saya nyalakan. Artinya
tindakan ini adalah tindakan yang tepat ya. Jadi kita tidak salah melangkah. Sebab teman-teman perlu ingat ya, ketika mobil kena banjir, intinya satu aja teman-teman. Yang paling sering terjadi itu adalah intake manifold itu penuh dengan air. Jadi kita harus mengeringkan dulu semua ya, baru bisa kita adakan starter. Yang paling utama adalah air yang terjebak pada intake dan ruang bakar itu harus betul-betul nggak ada, baru kita boleh starter. Untuk bagian pengapian yang lain kita boleh lakukan penyemprotan menggunakan kompresor angin teman-teman. Nah jadi demikian video kali ini buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna buat kalian yang sedang mengalami masalah yang sama ya. Coba ikuti cara ini, langkah-langkah ini, supaya mobil kita terhindar dari yang namanya overhaul atau turun mesin. Demikian teman-teman, sampai kita jumpa di video berikutnya dan salam sukses.